Selamat siang, Sobat Investor. Kembali kepada update mingguan gudang saham tanggal 26 Desember tahun 2020. Seperti biasa kita mulai dari IHSG. Minggu ini IHSG hari Selasa dan Rabu sempat terjual ke level MA20 di sini. Eh, Seperti yang kita pernah sempat bilang pada minggu-minggu sebelumnya, support paling lumayan kuat yang kita lihat adalah di MA200 saat ini di 5850, 5830. Jadi pada minggu ini sempat teruji dan kembali naik dari sini. Ya, apakah garis uptrend ini akan berlanjut dari IHSG? Secara faktor-faktor dan kita sudah lihat dari saham-saham penggerak IHSG, rasa-rasanya tidak. Jadi untuk lebih konservatif, kita akan coba prediksi gerakan IHSG akan menjadi seperti ini. Jadi sideline dulu sebelum naik ke atas. Kita akan lihat komponen IHSG sendiri karena mereka juga sempat terbentur di resistance di atas ini. Ya, kita mulai dari BBCA. Nah, BBCA juga seperti ini. Jadi ada resistance 35.000, tapi sudah di atas support 33.000. Nah, ini mantul turun ke bawah, jadi sideways dulu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Karena kita tidak bisa melihat faktor apa lagi yang membuat BBCA tiba-tiba naik ke 40.000 dalam jangka pendek ya. Kita lihat bank pemerintah juga seperti BRI. Nah, BRI ini sudah jelas banget bahwa dia di sideways ya. Jadi antara 3.900 dan 4.400. Jadi uptrendnya sudah patah di sini. Jadi tidak ada alasan untuk hold BBRI untuk jangka pendek ya. Jadi kita tunggu langkah selanjutnya dari BBRI juga. Untuk Bank Mandiri juga sebenarnya di bawah support, sempat dibawa ke bawah support 6.350 sini, tapi penutupannya naik ya di sini. Jadi Bank Mandiri malah sudah agak sulit dari bulan November untuk menembus high-nya 6850 ya. Jadi saat ini di 6350. Bahkan kita lihat Bank BNI pun biarpun dia lumayan kencang naiknya, sudah patah juga uptrendnya seperti ini ya. Jadi di 6750 ini agak sulit untuk sementara, walaupun sempat dibawa turun ke 6000 dan rebound ya. Tapi kita lihat mungkin dia naik lagi ke 6700, nanti turun lagi ke 5900 sebelum berpijak naik ke atas gitu. Satu-satunya bank yang masih uptrend kita lihat adalah BBTN di sini. Sempat turun di bawah garis ini 1800, tapi dia bisa tutup di atas itu, dan garis horizontal ini adalah support kuat BBTN di chart mingguan ya di sini di Oktober 2019 sempat rebound di situ. Jadi mungkin BBTN yang agak lebih kuat dibanding yang lain mungkin bisa lanjut ke atas dari level 1800. Saham lain seperti Telkom sudah turun dari support resistance yang kita pikir kuat di 3.500, ternyata dengan mudah tertembus. Jadi ini juga di bawah 20 moving average. Kita lagi lihat signal untuk sebenarnya head and shoulder nantinya dengan shouldernya di sini ya. Shouldernya di 3.500. Nah, ini kita akan lihat lagi pergerakan Telkom seperti apa. Jadi head-nya di 3.600 seperti itu. Lalu kita lihat saham-saham rokok masih agak lemah ya. Gudang Garam masih di sini aja. Ada resistance di sini 25 dan 50 moving average. Bila tidak ada katalis yang kuat, mungkin berada di level ini. Tapi juga kita lihat ada support kuat di 40.000. Jadi
Bagi yang jangka panjang bisa saja mencoba untuk membeli di 40.000 di sini. HMSP juga mirip-mirip dengan GGRM, walaupun lebih baik sedikit, tapi dia sudah di bawah moving average semua di sini. Tinggal apakah akan menyentuh 1400 atau tidak, sepertinya agak lebih sulit, lebih kuat sedikit dibanding GGRM-nya. Bila tidak bisa menembus uh, menembus 1400, nanti akan mencoba membuat uptrend seperti ini, begitu ya, seperti ini. Tapi saat ini belum ada tanda-tanda seperti itu, jadi kita lihat dahulu ya, wait and see. Nah, jadi di masa IHSG akan sideways seperti ini, strateginya gimana? Ya, kita harus lihat saham-saham non perbankan dan big caps ya. Kita coba amati coal ya, batu bara sebenarnya tidak turun harganya, tapi sempat terjual ya pada minggu lalu. Nah, ini DOIT agak kurang baik karena dia sempat turun di level ini. Sekarang di 386 di bawah 25 moving average. Nah, mungkin agak sulit untuk tembus lagi ke 450-an gitu. Kita lihat support jangka panjangnya juga di masih jauh ya, di 315. Di sini 330 sampai 320 ya. Jadi ini yang satu-satunya agak sulit untuk DOIT. Kalau memang mau lihat secara teknikal, kita lihat Indi. Indi ada support di 1750. Di chart jangka panjangnya juga seperti itu. Ya, ini sekitar 1800 sampai 1750. Nah, jadi ini boleh untuk dipertimbangkan untuk entry point. Ya, mungkin juga saham batu bara ini akan sideways dulu. Tapi seperti ini. Tapi paling tidak sudah ada pijakan ya di untuk Indi di kasus ini ya. Bagaimana ITMG? Nah, ITMG sebenarnya di 14.2,5 juga. Jadi saat ini lumayan di daerah sini. Kita lihat PTBA. PTBA memang sempat turun ke 2.700, tapi sebenarnya support jangka panjang itu di 2.900. Jadi PTBA masih di bawah 2.800 di sini ya. Di sini 2.900. Nah, ini kita harus lihat dalam 1-2 minggu ke depan. Kalau memang bisa naik ke 2.900, berarti kita ada pijakan lah untuk PTBA. Jadi seperti ini pergerakannya. Saham lain tambang kita lihat seperti Antam, memang masih agak jauh dari support. Begitu juga dengan jangka panjangnya ya, support itu masih agak jauh di 1.200. Jadi ini masih wait and see. Kalau Teams kita lihat di jangka panjang cuma ada support kecil ya di sini sekitar 1.400 atau di minggu lalu sempat terjual di 1.385, jadi antara level situ. Nah, kalau seperti itu ya nanti diperhatikan 2-3 minggu berikutnya apakah naik terus atau tidak. Jadi seperti ini. Tapi kalau dari komoditasnya sendiri, dari batu bara, timah dan nikel sebenarnya masih uptrend. Jadi bahkan batu bara tidak turun sama sekali ya. Jadi makanya kita coba lihat dari sisi saham-saham tersebut apakah sudah konsolidasi dan ada support di sana atau tidak. Jadi itu saham-saham yang kita lihat mungkin potensi untuk 2-3 minggu ke depan gitu ya. Untuk saat ini sementara seperti itu saja update dari Gudang Saham. Semoga bermanfaat.